Asmawi menjadi sosok yang dikenal sebagai salah satu perempuan paling penting di Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan. Wanita 63 tahun ini berperan menjadikan universitas tersebut sebagai salah satu kampus hijau terbaik di Jakarta lewat komitmennya mengelola bank sampah Budi Luhur. Di belakang kampus bersebelahan dengan parkiran motor dan lapangan indoor Universitas Budi Luhur, terdapat bank sampah Budi Luhur. Areanya terdiri dari satu rumah yang dijadikan kantor pengelola, kemudian 2 gudang yang disiapkan untuk menampung sampah-sampah kiriman nasabah. Bank sampah Budi Luhur menjadi induk dari 32 bank sampah unit yang tersebar di pemukiman warga di sekitaran Jabodetabek. Semua ini dibangun oleh Umi Tuti Asmawi agar dapat membangun kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dengan baik. Di usianya yang sudah tak muda lagi, Umi masih begitu semangat menjelaskan dan memaparkan soal bank sampah yang dikelolanya. Umi tampil begitu energik, semangatnya menggebu-gebu saat menceritakan perjalanannya merintis bank sampah Budi Luhur hingga kini menjadi bank sampah terbaik di tanah air. Bagi Umi, bank sampah Budi Luhur adalah sebuah wadah untuk mengabdi kepada masyarakat. Hal ini bukan soal pengelolaan sampah dan pemanfaatannya saja, tapi bagaimana bank sampah ini bisa mengubah pola pikir, membangun kesadaran, hingga memperbaiki perilaku masyarakat dalam merawat lingkungan hidup. Umi ini kan memang dari muda itu senang kegiatan sosial masyarakat ya, apapun itu Umi masukin dari jadi relawan di kesehatan, jadi relawan di bencana, jadi relawan di pemberdayaan masyarakat gitu semuanya, karena ternyata di situ tuh tempat-tempat belajar yang sangat luar biasa. Lagi kita sendiri tidak bisa, harus ada kolaborasi. Nah, dari kolaborasi itu ketemulah aku dengan Universitas Budi Luhur. Dari kami tetap menjadi sahabat mitra masyarakat untuk pendampingan penyadaran kepada masyarakatnya, pemberdayaan masyarakatnya. Dari pihak Universitas Budi Luhur, satu-satunya stakeholder yang kita gandeng waktu itu, beliau memposisikan apa yang dibutuhkan urgent awal dari Kampung Belakang Kamal. Kalau konsep dari bank sampah Budi Luhur sendiri, kita lebih kepada bukan bank sampah, bukan pengepul. Sampah kita lanjutkan adalah wadah berkumpulnya masyarakat untuk belajar bersama dalam merubah pola pikir dan perilaku menjadi lebih baik, sehingga tumbuh kesadaran kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Itulah bank sampah Budi Luhur. Masyarakat yang sudah milah sampah, taunya kan hanya organik anorganik. Oke. Nah, bank sampah kan hanya mengelola anorganik, kebanyakan kan organiknya tidak diterima. Oke. Nah, bener nggak? Kalau kita nggak. Betul. Kalau di sini semua jenis. Semuanya, sampai sampah pikiran masyarakat pun kita kelola bersama di sini. Maksudnya gimana tuh sama pikiran masyarakat? Sampah pikiran masyarakat yang mereka bermindset bahwa gue ini sudah bayar loh retribusi ke RT RW, selesai tanggung jawab gue. Salah Anda. Jangan Anda hanya teriak saat Anda mendapatkan musibah. Musibah apa? Banjir. Yang dibawa apa? Hasil mindset Anda bahwa Anda bayar selesai. Sampah itu saat masuk ke aliran Anda, saat air meluap karena sampah, itu karena Anda buang sampah sembarangan. Oke. Umi ini datang ke pemukiman atau gimana? Iya. Untuk nawarin ada. untuk gini. Jadi ada kalanya yang mereka kenal dengan kami Bank Sampah Budi Luhur, tahu bahwa kalau mau kita ada sosialisasi edukasi pengelolaan sampah lingkungan sama Bank Sampah Budi Luhur tuh katanya. Dia itu benar-benar menerapkan bergerak tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Nggak pernah dia minta apapun, tapi dia mendampinginya secara konsisten. Itu dalam tanda kutip itu masyarakat yang bicara seperti itu. Makanya banyak yang datang kepada kita untuk dibantu sosialisasi edukasi. Kalau nasabah kita sudah mencapai 3.500 lebih. Ini kita Bank Sampah unit loh ya. Oke. Dan alhamdulillah walaupun belum banyak, tapi kita sudah mendirikan bank sampah unit. Itu ada 32 bank sampah unit. Tidak hanya lingkungan masyarakat RT RW, kelurahan, kecamatan, DKI Jakarta, tapi se-Jabodetabek. Gitu. Nasabah tadi itu keuntungan apa sih? Kan kadang-kadang kan orang maunya gue dapat apa nih? Keuntungannya apa sih buat para nasabah itu sampai mereka mau nabung di sini? Nah,
kita bersyukur banget dengan yang paling pertama adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas hingga tuntas. Nah, itu moto kami. Jadi di sini masyarakat begitu dia mau semangat pilah sampah, otomatis yang plus satu adalah dari hasil pemilahan itu, kalau dia secara detail pengenalan tentang jenis-jenis sampah yang terus kita komunikasikan, ini masih satu ibu, ini bisa dibelah dua loh, ibu pilah lagi hasilnya jadi dua dari satu ini. Nah seperti itu, pasti kan plus rezekinya lebih besar lagi, satu itu rezeki uang. Nah kita juga ada mendapatkan CSR dari Pegadaian BUMN. Dari program Pegadaian itu banyak banget plus-plusnya. Seluruh nasabah yang tergabung di bank sampah binaannya, salah satunya adalah Bank Sampah Universitas Budi Luhur ini, selain mendapatkan nilai rupiah, bisa dikonversi rupiah ini menjadi tabungan emas yang saldonya itu gram. Nah, dan hasil gram ini disesuaikan setiap bulan saat kita nyetor. Rupiahnya berapa, seandainya 800.000, berarti harga emas gram ini 800.000. Tapi kembali lagi, saat kita ngambil begitu harga emas ini naik, itu tetap harganya naik, tidak 800.000 lagi. Kita sesuaikan dengan harga yang saat itu dia ngambil. Satu itu, ternyata sampah bisa menjadi emas batangan itu terjadi. Karena aku sendiri punya 12 gram. Dari hasil aku nabung sampah. Sehari itu bisa berapa ton di semuanya, Mi? Sekitar? Kalau minim, kalau untuk rata-rata dalam satu hari itu kurang lebih sekitar 1-2 ton setiap harinya yang masuk. Nah, satu minggu itu keluar vendor itu bisa 2-3 kali datang untuk ngangkut. Gitu. Jadi dalam satu minggu kapasitas pendapatan sampah organik terpilah kita semua jenis ya, kertas, plastik, logam dan minyak jelantah itu kurang lebih sekitar 10-15 ton dalam satu minggu. Kebayang kan? Keluaran ke nasabahnya berapa tuh? Pencairan ke nasabahnya? Pencairan ke nasabah. Banyak sih sebenarnya. Kurang lebih sekitar sirkular ekonominya dari bank sampah sendiri, karena kan setiap item beda-beda. Jadi ada kalanya kalau untuk si yang harganya termahal itu kan dari logam ya. Nah palingan itu sebulan sekali diangkut. Tapi yang biasa-biasa itu yang hari-hari itu kan plastik sama kertas. Nah untuk sirkulasi ekonominya per bulannya itu kurang lebih sekitar 30-40 juta. Umi sendiri menegaskan Bank Sampah Budi Luhur menerima segala jenis sampah dari para nasabah. Plastik, logam, hingga minyak jelantah diterima untuk nantinya dikirimkan pada perusahaan daur ulang sampah yang akan menghasilkan uang untuk dibagikan pada para nasabah. Kini sudah ada sebanyak 3.200 nasabah Bank Sampah Budi Luhur yang rutin menabung sampah. Bank Sampah Budi Luhur juga bisa menampung hingga 15 ton sampah per pekan dengan sirkulasi ekonomi mencapai 40 juta rupiah per bulannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.